Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan bab pertama tentang pengakuan atas hak-hak perempuan. Pengakuan Islam yang itu disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis yang akan kita baca hari ini. Al-i'tiraf bi huquqil mar'ah, di pengakuan tentang hak-hak perempuan. Setelah Islam hadir, Islam mengakui adanya hak-hak, menjelaskan bahwa perempuan itu memiliki hak-hak sama dengan makhluk Allah yang lain, yaitu laki-laki, di mana hak itu di zaman sebelum Islam itu tidak diberlakukan. Jadi seorang perempuan tidak memiliki hak-haknya, baik hak sebagai manusia secara kodrati sebagai manusia maupun dia sebagai seorang perempuan. Oke, sekarang kita baca hadisnya, dan ini hadis-hadis sahih semua. Jadi tidak bisa kita membantah karena Rasulullah sendiri menyatakan dalam hadis-hadisnya eksistensi atau keberadaan kaum perempuan yang harus diakui oleh seluruh umat manusia, dan peran-perannya juga. Kemarin saya bacakan sholawatnya, sholawat Nabi, terus ada syair tentang relasi keadilan antara laki-laki dan perempuan. Siapa nggak? Ditulis oleh Kalututi. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi illa bi juhbina
kehidupan yang baik. Tanpa kesungguhan kita, tanpa usaha kita yang sungguh-sungguh baik, kita laki-laki maupun kita perempuan, jadi kedua-duanya harus berusaha menciptakan kehidupan yang baik, kehidupan yang damai, kehidupan yang selaras, yang harmonis. Innahu la nashhad hayatan adila. Innahu la nashhad hayatan adila illa bi'adlina rijal wa nisa, illa bi'adlina rijalau wanisa. Sungguhnya kita pun tidak bisa hidup dengan kehidupan yang berkeadilan, kehidupan yang harmonis, yang sederajat, yang sama, kecuali dengan keadilan kita laki-laki dan perempuan. Kecuali laki-laki, semua laki-laki dan semua perempuan berusaha menciptakan keadilan di dalam kehidupan. Nah, nek kabeh berusaha yang sama, perempuan juga berusaha menciptakan kehidupan yang baik, kehidupan yang berkeadilan, kehidupan yang setara, dengan tujuan yang sama, sama-sama ingin menjadi makhluk Allah yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama ingin mengapresiasikan semua kemampuannya, kemampuan yang dimiliki, mewujudkan, mengamalkan ilmu yang dimiliki, apa saja yang ia miliki diperankan untuk kehidupan, untuk kebaikan kehidupan manusia. Kalau sama-sama seperti ini, insya Allah akan tercipta kehidupan yang rukun, adil, damai, sejahtera. Karena semuanya berperan dengan perannya masing-masing dan mengapresiasi peran sesama umat manusia. Innahu la nashhad hayatan thayyibah hayatan adilah. Jangan ngantuk salah no. Illa bi'adlina rijal wa nisa, illa bi'adlina rijal wa nisa. Prinsip keadilan bersama, laki-laki maupun perempuan bersungguh-sungguh menciptakan keadilan, kesetaraan, kedamaian, sama-sama mengakui peran masing-masing dan mengapresiasi peran masing-masing. Nah, dilanjutkan babul fil i'tiraf bi huquqil mar'ah. Babul utawi kubab fil i'tirafi dalam ngakoni bi huquqil mar'ati kelawan pira-pira hake wong wadon. Ani dia Abbasin radhiyallahu anhu qala nika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kunna fil jahiliyati la na'udu an-nisa syai'an. Falamma ja'a al-islamu wa dzakarahunna Allah ra'ayna lahunna bidzalika alaina haqqan. Kita kunna ana sapa kita fil jahiliyati dalam zaman jahiliyah iku la na'udu ora milang-milang kita. Ora milang-milang itu tidak memperhitungkan an-nisa ing pira-pira wedok. Falamma ja'a tatkala yen teko apa Islam adzakarahunna lan nutur guna ing nisa sapa Allah. Ra'ayna mongko ningali kita lahunna marang nisa bidzalika kelawan mengkono-kono dzakarahunna Allah alaina ing atase kita iku hakon ing hak. Sidina Umar Ibnu Khattab dawuh kata, di zaman jahiliyah kita ya masyarakat masa itu, jadi lingkungan sosial
budaya masa itu, seluruh umat manusia masa itu tidak pernah mempertimbangkan perempuan, keberadaan perempuan. Lalu saat Islam datang dan Allah menyebut-nyebut perempuan di dalam Al-Quran, Rasulullah juga menerangkan, menjelaskan tentang Al-Quran, di mana Al-Quran itu juga banyak menyebut tentang perempuan-perempuan. Bahkan ada nama-nama perempuan yang diabadikan dalam Al-Quran, istri Rasulullah dan Asia, istri Fir'aun. Nah, itu nama-nama perempuan yang diabadikan dalam Al-Quran, termasuk Maryam, Siti Maryam. Jadi ada beberapa nama yang justru dimunculkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu berarti menunjukkan bahwa perempuan itu diakui oleh Islam dan dijunjung tinggi derajatnya oleh Islam. Ra'ina lahu nabidzalika alaina haqqan. Lalu kita paham, kemudian kita paham bahwa perempuan itu juga memiliki hak, karena Islam menjelaskan dan diterangkan oleh Allah juga di dalam Al-Quran. Rawahu al-Bukhari. Allah riwayatkan hadis sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi saya kemarin sudah menerangkan ya, masa jahiliyah itu, ini saya terangkan kembali gitu. Perempuan sama sekali tidak mendapatkan hak-haknya. Meskipun sebenarnya ya setiap manusia itu memiliki hak atas dirinya, tetapi keberadaan perempuan di masa jahiliyah itu tidak memiliki hak-haknya sama sekali. Dia bisa diperdagangkan, perempuan bisa diwariskan. Jika sudah ditinggal suami, bisa diwariskan. Anak-anak perempuannya pun begitu. Itu di saat atau di kondisi mereka sudah lahir. Lebih tragis lagi, masyarakat jahiliyah itu memiliki sikap yang sangat menindas perempuan sebelum mereka lahir. Justru malah dilakukan itu sebelum mereka lahir. Jadi dulu lahir ikut betul, atau suami-suami yang tahu, apalagi mereka tokoh-tokoh terkemuka di masa itu, tahu istrinya hamil, mengandung, lahir anak perempuan, belum sampai orang tahu sudah dikubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. Saking malunya memiliki anak perempuan, saking malunya. Coba bisa kita bayangkan kalau kita kemudian hidup di zaman itu, saat belum lahir saja masyarakat itu sudah terbentuk satu budaya malu menerima kehadiran kita. Kita itu aib bagi masyarakat kita. Itu belum itu sudah kita akan menerima satu fakta, lingkungan atau masyarakat yang tidak pernah mau menerima kehadiran kita. Bisa dibayangkan enggak? Ya hari ini tuh ya masih ada hal, misalkan kita menyaksikan cara pandang yang tidak sama antara kehadiran anak laki-laki dan anak perempuan. Itu juga masih terjadi hari ini. Tapi tidak, tentu saja kalau ini terjadi, seluruh umat muslim yang mau mempelajari agamanya dengan baik, mau membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran, dan mau mengaji, mempelajari hadis-hadis Rasulullah, itu pasti tahu perlakuan-perlakuan seperti itu menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Malu punya anak perempuan, tidak mau dengan kehadiran anak perempuan, menganggap anak perempuan tidak sama dengan anak laki-laki, itu sudah menyalahi atau menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Kadang-kadang malah sebagian dari kita itu masih seperti itu. Itu berarti kurang agamoni. Maaf, itu kurang agamanya. Bukankah Rasulullah itu juga di antara sekian putranya yang kemudian hidup sampai masa tuanya, sampai dewasa dan sampai menikah, tinggal Sayyidah Fatimah. Tinggal Sayyidah Fatimah
sirahnya, kita membaca sirahnya Sayyidah Fatimah, hampir semua penulis sejarah itu menyatakan Sayyidah Fatimah itu sifatnya hampir mutlak, hampir mirip Rasulullah SAW. Dan anak kesayangan Rasulullah. Kalau membaca sirahnya Sayyidah Fatimah itu nangis. Akhlaknya, perilakunya, kepribadiannya, cara bertutur katanya itu mirip Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi kita akui sebagai karena memang beliau Nabi utusan Allah dan Nabi terbaik. Lah kalau kemudian putrinya semirip Rasulullah, adakah yang berani mengatakan ini perempuan tidak mulia? Ini berarti menyimpang dari ajaran Rasulullah. Jadi siapa yang tidak mengakui anak-anak perempuannya itu menyimpang dari ajaran Islam. Dan Sayyidina Umar sendiri yang sebelum masuk Islam begitu garangnya kepada siapapun, setelah Islam begitu lembutnya karena menerima anugerah fadl dari Allah, itu berupa iman kepada Allah, lalu menerima semua ajaran Rasulullah, tuntunan-tuntunan Rasulullah, bahkan juga mengakui eksistensi, keberadaan dan hak-hak perempuan. Ini dawuhnya Sayyidina Umar, kunna fil jahiliyah la na'udu an nisa syai'an. Sama sekali tidak pernah memperhitungkan keberadaan perempuan. Falamma ja'al Islam wa dzakarahullah ra'aina lahunna bidzalika 'alaina haqqan. Islam mengajarkan kepada kita bahwa mereka memiliki hak atas kita. Kita punya kewajiban pada perempuan. Itu kewajiban menghormati, kewajiban menghargai, kewajiban menerima keberadaannya sebagai sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima dan dihargai. Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah Aisyah menyampaikan dawuh Rasulullah, innaman nisa'u syaqaiqur rijali. Sak temene pira-pira wadon iku syaqaiqur rijali, pira-pira dulur kandunge pira-pira wong lanang. Pira-pira dulur kandunge pira-pira wong lanang. Rawahu takdir hadis sapa Abu Dawud wa fi aunil ma'budi lan ing dalem aunil ma'bud iku syarah Sunan Abu Dawud. Anna syaqaiq sak temene kalimat syaqaiq artinya syaqaiq hum yo syaqaiq iku an-nadhairu pira-pira partner wal amsal lan pira-pira kang madani. Di syarah Abu Dawud iku diterangkan syaqaiq hum an-nadhair wal amsal. Di sepadan syaqaiq dulur kandunge artinya sama. Jadi pecahannya sepadan partnernya. Jadi ya sama namanya. Kalau ibarat anak itu memang anak yang sekandung berarti sama. Tinggal lahirnya siapa dulu, perempuan dulu atau laki-laki dulu, sama. Ini sejawat, sederajat, kembaran, analogi itu yang diterangkan di beberapa kamus-kamus Arab. Kalimat syaqaiq itu maknanya itu tadi banyak sekali. An-nadhair wal amsal itu makna di syarah Sunan Abi Dawud. Kalau di beberapa kamus termasuk kamus Al-Murid itu arti dari syaqaiq itu sejawat, kembaran, sederajat, syaqaiq. Jadi menurut Abdul Halim Abu Syuqah, seorang penulis kompilasi teks-teks hadis mengenai hak-hak perempuan. Teks hadis ini merupakan rujukan dasar bagi prinsip kesederajatan atau musawah antara laki-laki dan perempuan. Hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah ini, innaman nisa
syaqaiqur rijal. Itu menurut Abdul Halim Abu Syuqah, ini hadis dasar yang merupakan hadis referensi utama bagi prinsip musawah, kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Kalau sederajat, maka laki-laki dan perempuan itu memiliki hak-hak yang sama. Apa itu? Hak-hak untuk hidup bermartabat, hak untuk hidup menjadi orang yang layak mulia, sama-sama layak mulia. Saya sampaikan kemarin surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Tidak ada di situ. Kum itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tidak ada di situ lebih mulia satu jenis kelamin tertentu, yang kelamin yang lain tidak lebih mulia atau lebih di bawah derajatnya. Tidak ada. Namanya masing-masing punya hak mendapatkan martabatnya atau memperoleh martabat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan martabat yang sama-sama tinggi di hadapan seluruh sesama manusia. Punya hak yang sama. Tergantung akramakum inna akramakum indallahi atqakum. Ini tergantung bagaimana tingkat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini di hadapan manusia yang lain, ya bagaimana peran dia dalam memaksimalkan diri mengisi kehidupan. Maka orang lain yang akan melihat, kita semua yang akan melihat siapa yang layak mendapatkan martabat sosial yang tinggi di hadapan manusia yang lain. Pada akhirnya kita mengakui bahwa kalau diberi kesempatan yang sama, ya, maka mereka akan memaksimalkan peran masing-masing sehingga bisa menempatkan diri mereka diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan diakui oleh makhluk atau umat manusia. Hak untuk hidup bermartabat menurut Abdul Halim, hak untuk beragama, hak untuk berpolitik, hak untuk berkeluarga, beraktivitas di ruang-ruang publik. Bersyukurlah kita tinggal di Indonesia, di mana kehidupan masyarakatnya kita melihat secara umum itu ya egaliter lah. Perempuan tidak dikumpul di dalam rumahnya, tidak boleh beraktivitas, tidak juga kita juga memiliki hak yang sama untuk bisa belajar setinggi-tingginya. Artinya ini berkat kegigihan ulama-ulama kita, ulama-ulama Sunni kita, khususnya ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ya, dengan pemikiran beliau, dengan ilmu-ilmu kealiman beliau, mengusung dawuh-dawuh Rasulullah, membumikan dawuh-dawuh Rasulullah, dengan tetap menghargai budaya setempat. Ini terwariskan ke kehidupan yang sampai saat ini bisa kita nikmati, meskipun kadang-kadang kita ya tetap masih merasakan perbedaan-perbedaan itu. Tetapi secara umum bangsa Indonesia itu tidak melakukan sikap-sikap pembedaan itu. Nah, kadang-kadang itu dilakukan atau terjadi justru di wilayah-wilayah kebijakan-kebijakan khusus. Di wilayah-wilayah khusus itu, misalkan satu kebijakan yang tidak berpihak kepada perempuan, atau satu lingkungan yang itu jelas terlihat sekali sangat membedakan peran perempuan. Kalau disuruh sama persis jelas tidak mungkin. Ada perbedaan yang itu perbedaan kodrati, perbedaan alami. Memang itu sunnatullah. Perempuan secara biologis, secara seksual
biologis. Kalau bicara seksual terus pikirannya enggak ya. Jadi ini secara fisik itu atau fungsi-fungsi seksualnya atau organ tubuhnya itu berbeda dengan laki-laki. Memang Allah menciptakan sunnatullah berbeda. Yang tidak boleh dibedakan adalah haknya, perannya, bagaimana dia diperbolehkan Islam gitu ya, memberikan hak-hak yang sama di dalam mereka melakukan perannya untuk kebaikan, mengisi kehidupan ini untuk kebaikan seluruh umat manusia. Itu yang tidak boleh dibedakan. Karena ini Abdul Halim kemudian menjelaskan hal ini. Jadi hak kesamaan di dalam hak untuk beragama, berpolitik, berkeluarga, beraktivitas dalam ruang lingkup sosial, ekonomi dan pendidikan. Kita lanjutkan. Aisyah radhiyallahu anha salli wa sallim daiman ala Ahmad salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi Rasulullah yang bernama Sayyidah Aisyah banyak meriwayatkan hadis, ribuan hadis yang lahir dari Sayyidah Aisyah. Maksudnya daun-daun Rasulullah yang kemudian disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Dan mayoritas dari hadis-hadis Sayyidah Aisyah itu memang berbicara tentang hubungan di dalam keluarga, hubungan tentang seorang perempuan, hal-hal yang terkait dengan perempuan. Walaupun ya ada beberapa hadis yang di luar itu, tetapi memang banyak dari hadis-hadis riwayat Sayyidah Aisyah itu yang terkait dengan hubungan suami istri, hubungan di dalam keluarga dan peran-peran perempuan. Man yang dia min hadhil banat syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Rawahu al-Bukhari. Mana yaliya antakuna al-banatu fi wilayatihi wa riayatihi fa anfaqu alaihi wa ahsana riayatahunna fa anfaqu alaihinna wa ahsana riayatihinna. Mau tahu sapane wong yaliya nguasai sapa man min hadil banati saking ikilah pira-pira anak wadon syai'an ing suci-wici fa ahsana mongko bagusi sapa man ilaihina maring banat kuna mongko ana sapa banat lahu marang man iku sitron dadi aling-aling minan nari saking neraka. Riwayat hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari Imam Muslim itu termasuk perawi dengan derajat paling tingginya hadis. Mana ya dia antakuna al-banatu yang dono sapa al-banatu pira-pira anak wadon iku fi wilayatihi ing dalem penguasaan liman wari ayatihi lan tanggung jawab man. Fangfaqo mongko paring nafkah sapa man alaihinna ing atase albanat wahsan lan agawe bagus atau bagusake sapa man ri ayatahuna ing nanggung banat. Jelas Rasulullah mengatakan dawuh barang siapa memiliki atau menanggung anak-anak perempuan lalu dia berbuat baik kepada anak-anak perempuannya. Siapa memiliki anak perempuan lalu
lalu dia berbuat baik terhadap anak-anak perempuannya, kunnalahu sitron minan nar, maka anak-anak perempuan ini akan menjadi penghalang dia dari api neraka. Sampai sebegitunya. Wa ma'ana yali antakuna al-banat fi wilayatihi wa ri'ayatihi. Jadi siapa yang punya anak perempuan yang itu di dalam tanggung jawab dia, di dalam penguasaan dia, ini bisa kita katakan sapa wong duwe anak wedok, atau dia punya tanggungan anak-anak perempuan, sekalipun itu bukan anaknya, tapi dia punya tanggungan anak-anak perempuan, lalu dia memperlakukan anak-anak perempuan ini dengan baik, sama ilaihinna, memperlakukan dengan baik, maka kelak ya, jika anak-anak perempuan ini tumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang solihah, ia akan bisa menjadi tamengmu. Apa tamengmu? Jadi penghalangmu dari api neraka, menjauhkanmu dari api neraka. Hei mulana, hei wong wedok, man itu laki-laki dan perempuan. Jadi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, kita perempuan berarti sebagai ibu, laki-laki berarti sebagai seorang ayah yang memiliki anak-anak perempuan, lalu kita memperhatikan anak-anak perempuan kita berbuat baik, itu meliputi banyak hal. Kalau kita mengacu pada pendapatnya Abdul Halim tadi, berarti kita memberikan pendidikan yang baik, menempatkan mereka di tempat yang baik, memilihkan pendidikan yang baik, memberi mereka makanan, memberi mereka pakaian, memberi mereka ruang-ruang yang baik, kawan-kawan, memilihkan mereka kawan-kawan yang baik. Pokoknya dalam semua sendi kehidupan, ya, kita berusaha memperlakukan mereka dengan baik, dengan layak, dengan baik, maka mereka akan menjadi kembalinya manfaatnya untuk kita, untuk umat ini, untuk orang yang menanggung anak-anak perempuan ini dan memberikan anak-anak perempuan mereka kehidupan yang layak, ya, makan yang layak, pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak, pendidikan yang layak. Maka Rasulullah dawuh, riwayat Sayyidah Aisyah, orang yang seperti ini akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Ini merupakan satu ibadah yang luar biasa diapresiasi oleh Islam, dan itu diapresiasi juga oleh Rasulullah SAW, sampai mereka anak-anak perempuan yang diperlakukan seperti itu kelak bisa menjadi penolong mereka di akhirat. Hadis ini itu bermula, jadi asbabul wurudnya, asbabul nuzul Quran ya, asbabul wurud itu sebab munculnya hadis ini itu saat sebelum hadis ini didahulukan oleh Rasulullah, itu Sayyidah Aisyah itu tengah kedayon itu ketamuan seorang perempuan yang membawa anak-anak perempuannya. Ono wong teko nang daleme Sayyidah Aisyah, terus dia mengadu kepada Sayyidah Aisyah sulitnya hidupnya. Aisyah, kehidupan saya sulit, padahal saya menanggung 2 anak perempuan. Lalu Sayyidah Aisyah saat itu langsung masuk ke dalamnya Rasulullah, langsung dia cari adakah makanan di rumah Rasulullah. Terus setelah dia cari makanan itu, dia dapatkan sepotong roti, lalu dia berikan kepada perempuan itu. Terus oleh perempuan itu dibagi, dipotong, dikasihkan anak-anaknya. Terenyuh Sayyidah Aisyah, perempuan itu pasti juga lapar, tapi dia kasihkan roti yang saya berikan kepada kedua anaknya. Dia mengadu kepada saya, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah rawuh di rumah Sayyidah Aisyah. Terus Sayyidah Aisyah matur ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada perempuan datang kepada saya
dia mengadukan sulitnya kehidupan dia membawa anak-anak perempuannya. Lalu saya cari di dalam jenengan, mohon maaf saya lalu berikan ada sepotong roti di dalam jenengan, lalu saya berikan kepada ibu itu, lalu dimakankan roti itu, dipotong roti itu diberikan kepada anak-anaknya. Rasulullah dawuh hadis ini apa ya? Apresiasi atau penghargaan Islam terhadap orang-orang yang merawat anak-anak perempuannya. Jadi dari mana kita berdalih bahwa anak perempuan tidak perlu dirawat dengan baik? Dari mana? Bahkan Rasulullah mengatakan siapa yang merawat fahsana ilaihina kunallahu sitran minan nar, baginya akan dijauhkan dari api neraka karena perbuatannya merawat dengan baik anak-anak perempuannya. An Abi Burdah an Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu rajulin kanat indahu walidah fa'allamaha fa ahsana ta'limaha wa adabaha fa ahsana ta'dibaha thumma attaqaha wa tazawwajaha falahu ajrani. Sama garis bawah ini, falahu ajrani. Ayyuma rajulun tawin dindine walangan kanat ono indahu ing dalem rajul sapa walidatun anak wadon. Di sini termasuk di dalamnya karena masa itu masih ada masa perbudakan, jadi budak wadon. Kalau sekarang perbudakan dalam konsensus negara-negara di dunia sudah dihapuskan, tapi masih banyak anak-anak terlantar di muka bumi ini, dan banyak juga keluarga yang menghidupi anak-anak terlantar itu, mengambil anak-anak terlantar kemudian dihidupi. Ini masuk di dalam walidah. Siapa yang punya anak perempuan atau anak-anak kandung perempuan atau anak-anak menanggung anak-anak perempuan yang sekalipun bukan anak kandungnya, fa'allamaha lalu fa'allamaha nuli mulangi sopo rojul ha'il walidah fa'asana mengko bagusi sopo rojul taklimaha ing belajari walidah wa adabaha lan didik akhlaki walidah, didik akhlaki sopo rojul ha'il walidah tegese didik akhlaki anak wedok fahsana mengko bagusi sopo man takdibaha ing didik walidah ing pendidikane walidah tuma takoha muli merdekaake. Jadi walidah di sini kalau ada kalimat takoha berarti lebih kepada budak perempuan atau anak-anak perempuan yang dalam tanggungan laki-laki. Tuma takoha wa tazawwajaha lalu lan ngerabeake sapa rajul ha ing walidah falahu mukal kedua rajul ajroni utawi ganjaran loro. Ajroni utawi ganjaran loro. Siapa yang mendidik anak perempuannya atau budak perempuannya, sekarang tidak ada perbudakan saya sampaikan tadi, tapi mendidik anak-anak perempuan yang terlantar, terus memberikan, mengajari ia, memerdekakan ia, tegese memperlakukan ia seperti perempuan merdeka, seperti anak-anaknya dididik sama diulang ngaji bodoh, di sekolah no bodoh, diparingi pakaian, diparingi makanan sama walaupun bukan anak kandungnya, dia mau melakukan itu falahu ajrun, baginya 2 pahala. Di satu pahala karena pahala yang pertama karena dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan kepada perempuan ini, pada anak-anak perempuan yang dalam tanggungannya ini sampai menikahkan anak perempuan ini. Yang kedua karena dia untuk pahala yang kedua karena yang diperlakukan seperti ini adalah anak perempuan.
sampai Nabi dawuhno falau ajrun. Ya karena yang diperlakukan ini adalah anak perempuan. Yang kedua, pahala atas kebaikan-kebaikan dia merawat, mendidik, memerdekakannya dan sampai menikahkannya. Innahu lan nashhad ayatan thayyibah illa bi juhdina rijalan wa nisa illa bi juhdina rijalan wa nisa innahu lan nashhad paling sempurnane pira-pira mukmin apane imanan imani iku ahsanuhum paling apik-apike mukminin iku ahsanuhum apik-apike mukminin apane khuluqon akhlake wa khiyaruhum mutani terpilih wong mukminin utawa apik-apike wong mukminin iku khiyaruhum apik-apike mukminin iku khiyarukum sira kabeh ya. Khiyarukum utawi terpilih sira kabeh. Iku khiyarukum apik-apike sira kabeh nisa iku marang pira-pira wadon sira kabeh. Apane khuluqon akhlake? Surdahu rawana takwi hadis saqatul mudi Imam Tirmidzi. Paling sempurnanya iman seorang mukmin adalah yang paling bagus akhlaknya dan paling terpilihnya kalian laki-laki ya rukun, laki-laki yang paling terpilih, yang paling baik adalah khiyarukum linisaikum, adalah laki-laki yang paling baik khuluqon akhlaknya linisaikum pada perempuannya, pada istrinya, pada anak-anak perempuannya, pada istrinya linisaikum. Jadi Rasulullah sampai dahulu orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang paling baik mempergauli istrinya, memperlakukan istrinya dengan akhlak yang baik. Udah, ini kita pahami, kita kembangkan sendiri. Kalau mau ditarik sebaliknya, yang paling buruk akhlaknya terhadap istrinya ya dia laki-laki yang buruk. Dan seluruh umat manusia baik laki-laki maupun perempuan yang paling buruk akhlaknya, yang paling tidak sempurna imannya adalah yang paling buruk akhlaknya terhadap sesama manusia. Ini juga menjadi prinsip dari mubadalah. Jadi teks yang pertama itu berlaku secara akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi orang laki-laki maupun perempuan yang paling sempurna akhlaknya adalah mereka yang paling baik akhlaknya, perilakunya, perbuatannya. Laki-laki kemudian ditaksis redaksi yang berikutnya, kalimat yang berikutnya, adapun laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Jadi hati-hati ya, kita juga sebagai perempuan ya kudu cerdas hati ini, cerdas pikiran nih. Hati-hati milih wong
ini sudah pedoman dari Rasulullah milih wong lanang, milih sing akhlake paling apik, sing agamane apik, akhlake sing paling apik. Karena nanti di kehidupan rumah tangga itu, kemudian kepada siapa kita paling dekat bergaulnya, dengan siapa, bukan kepada siapa, dengan siapa kita paling dekat bergaulnya, dengan siapa kita paling sering berdiskusi, berdialog, bercerita, menumpahkan keluh kesah, ingin mendapatkan atau saling ingin mendapatkan kedamaian, saling ingin mendapatkan ketentraman. Yang paling dekat ya suami istri ini. Maka kepada siapa kita memilih pasangan, pada siapa kita akan menyerahkan. Kalau di kayak kata menyerahkan hidup kok koyo pasrah, kalau kekuatan belas, pasrah itu menyerahkan kehidupan, dan pasrah itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sesama umat manusia bukan kepasrahan, tetapi kita berlaku adil, berlaku baik, berlaku adil, terutama kepada pasangan kita. Kalau kita perempuan berarti kepada pasangan kita laki-laki, kalau laki-laki berarti kepada pasangannya perempuan. Ya karena nanti akan tumbuh ketentraman. Tatma'innul qulub, la bidzikrillah tatma'innul qulub. Iling Allah itu tentrem atine, tapi nek pasangane gak menenteramkan, ya susah kedamaian itu tercipta, ketentraman itu tercipta. Makanya hati-hati, harus gunakan juga akal cerdas. Jangan sekedar hanya gunakan emosionalitas. Jojo muni iki kata hati nuraniku, arek iki api, ojo. Jangan ya. Sekarang itu yang banyak berterbangan yang banyak bertaburan itu casing-casing. Ini casing-casing sing api ya. Jadi hati-hati. Tanyalah kepada orang-orang di sekitarnya, tanya kepada tetangganya, bertanya kepada orang-orang yang paham dia, gurunya, keluarganya, atau temannya. Tanya dulu, karena sekarang itu kehidupan itu manipulatif ya, banyak casing-casing palsu kehidupan. Kalau sampai keliru memilih pasangan, ya sudah, kiamat sudah lebih dahulu hadir di kehidupan kita. Rawahu Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bi husni sahabati man tawisafani wa ahaqqun nasi luwih berhak yen manusa bi husni sahabati kelawan api-api kekancan ingsun wala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umuka ya ibumu wala matur sapa rajulun tumaman muli sinten ya Rasul wala dawu sapa Kanjeng Nabi tumahum kauli ibumu wala takon sapa rajulun tumaman muli sinten wala matur wala dawu sapa Rasulullah tumahum kauli ibumu wala tumaman wala takon maneh sapa rajul takon sapa rajul tumaman muli sinten wala dawu sapa Rasulullah bukan li bapakmu, ayahmu, abangmu. Rawang riwayatkan hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Ya, itu sudah hadis yang sangat sering kita dengar ya, muka, cuma abuka. Tapi kita harus jujur ya. Bagaimana kita menghormati ibu kita, yang ibu kita itu perempuan. Memangnya ada ibu laki-laki? Bagaimana kita menghormati beliau? Jangan-jangan kita itu hanya apa? Hanya ingin diakui
sebagai anak yang sayang ibunya, terus yang kita lakukan hanya lip song, bikin lagu-lagu, kemudian kita hanya bikin kejutan-kejutan di event-event tertentu, event hari ibu, tahun pisang kok. Terus mengungkapkan cinta yang kasih sayang yang ya sok tulus itu dan berlebihan kadang-kadang hanya di event-event tertentu pada ibu kita. Sudah, ini kita harus jujur melihat ini seperti apa kita telah menjalani, kita telah melakukan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah SAW dalam dawuhnya umuka thumma abuka. Kalau mau muhasabah diri, lebih banyak mana hari-hari kita buat untuk menjengkelkan ibu kita, membuat beliau resah daripada kita membahagiakan mereka. Ini hadis Rasul dan ini hadis sahih dan kita tahu dan kita menghargai hadis ini. Tapi apakah kita menghargai ibu kita sebagaimana Rasulullah menghargai keberadaan perempuan yang bernama ibu? Kita sudah merasa menghargai ibu kita saat kita sesekali memberi beliau hadiah yang sebenarnya hadiah itu tidak cukup membahagiakan beliau. Maka berarti apa yang perlu kita lakukan untuk kita bisa menerapkan, menjalankan hadis Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak hadis tentang birrul walidain, berlaku yang baik, berkata-kata yang baik. Ibumu itu perempuan dan oleh Rasul perempuan, seorang perempuan yang kemudian dalam fase kehidupannya dia menjadi seorang ibu, itu dia memiliki derajat yang lebih lagi sampai 3 kali Rasulullah mengatakan. Kalau hadis-hadis sebelumnya tadi perempuan secara umum Islam memuliakan, tapi kalau sudah dia perempuan itu memasuki satu fase kehidupan yang disebut sebagai ibu, ini sudah berlipat ganda penghargaan Islam yang itu didahulukan sendiri oleh Rasulullah. Maka berarti yang kudu kita lakukan ya demikian pula kalau kita memperlakukan perempuan yang lain. Perempuan dalam arti kita memperlakukan saudara perempuan kita dengan baik. Sahabat perempuan kita sampai dicurhati sembarangan. Tapi saat punya sahabat di usia kalian ini kan senang-senangnya dua sahabat. Koribah. Jadi sampai sembarang sahabat itu ngerti ketimbang ibu sahabatnya lebih mendapat perhatian dari kita, sahabat kita lebih mendapatkan perhatian dari kita, lebih banyak mendapatkan curahan kasih sayang kita ketimbang ibu kita. Apakah kita menerapkan hadis ini? Sahabat kita lebih banyak mendapatkan, soalnya sahabat usia-usia kadang-kadang usia-usia gini mulai punya orang yang disenangi, lebih banyak menghabiskan waktu kita dan kita sampai berusaha menata kalimat, menata bahasa sebaik mungkin agar sahabat kita, orang kita sayangi itu gak tersinggung. Sementara kita tidak pernah berhati-hati sekali untuk menata bicara kita, tata krama kita, akhlak kita di hadapan ibu kita. Ya berarti kita tidak menjalankan hadis ini. Padahal Rasulullah melipat gandakan derajat perempuan yang sudah berstatus sebagai ibu. Itu artinya berarti kita pun harus melipat gandakan penghargaan kita kepada ibu kita. Akhlak yang baik, baik lisan, bil lisan, bil af'al, perbuatan, tutur kata. Terus kita membantu meringankan beban ibu kita. Ibu ini makna ibu kandung bisa bermakna ibu dari yang mengasuh kalian, guru-guru yang
posisi atau menghargai perempuan yang berstatus seorang ibu. Termasuk juga memberikan, meringankan beban-beban beliau, tidak menambah penderitaan beliau banyak banyak curhat sing enggak, jadi menambah beban beliau. Kemudian membantu pekerjaan beliau, meringankan tugasnya. Pada anak laki-laki, kepada seorang suami, karena tingginya derajat ibunya, termasuk menghargai ibunya, itu bukan hanya sikap fisik yang ditunjukkan dengan baik, tetapi tadi itu meringankan beban-beban beliau, termasuk ngopeni atau membelanjakan harta untuk kepentingan kesehatan beliau. Pada seorang ibu, pada seorang istri, berbuat baik termasuk juga mengalokasikan anggaran untuk kesehatan perempuan-perempuan, istrinya, untuk kesehatan reproduksinya, alat reproduksinya. Perempuan reproduksi itu seperangkat alat yang diciptakan oleh Allah untuk tempat bersemayamnya janin, kemudian sampai melahirkan, yang reproduksi. Kita juga harus memperhatikan sampai ini, berbuat baik terhadap perempuan, memperhatikan kesehatannya, memperhatikan kesehatan alat reproduksinya. Ya, kita semua berkewajiban untuk sampai ke sana, kita berpikir tentang bagaimana berbuat baik terhadap ibu, terhadap istri, terhadap anak perempuan yang dia menapaki fase menjadi seorang ibu. Itu kok unggah-ungguh fisik bukan, tapi apakah kita memperhatikan kesehatan ibu kita, kesehatan istri kita, kesehatan anak perempuan kita. Itu juga bagian dari hal-hal yang perlu kita perhatikan dari yang disebut dengan berbuat baik terhadap perempuan, khususnya ibu. Aisyah radhiyallahu anha qalat, itu hadis lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah alaiha assalam, marhaban bi binati. Wa qala Ummu Hani radhiyallahu anha, dawuh sapa Nabi li Fatimah marang Fatimah, alaiha wa ngatasi Fatimah putri Nabi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Nabi dawuh marhaban bi binati, marhaban selamat datang sugeng rawuh bi binati kelawan anak ingsun. Qala ngendika sapa Ummu Hani radhiyallahu anha, jitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ngendika sapa Nabi marhaban bi Ummi Hani, selamat datang Ummi Hani. Riwayat takil hadis sapa Bukhari. Wa Ummu Hani radhiyallahu anha ya bintu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Thalib. Wa ya ukhtu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Apa sih maksudnya hadis ini? Apa sih maksudnya hadis ini? Rasulullah itu loh, anak perempuannya datang, Sayyidah Fatimah datang, itu disambut dengan bahagia. Marhaban bi binati. Lalu juga menyambut Ummu Hani bintu Ammi Nabi Abi Thalib, putra perempuan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saat datang kepada Rasulullah memberikan sambutan yang istimewa, yang baik. Marhaban. Saiki mungkin itu sesuatu yang tidak aneh gitu. Saat kemudian kita menyambut anak-anak perempuan kita biasanya menyambut anak perempuan itu cili-cili lagi. Assalamualaikum, mulai sekolah. Waalaikumsalam, dipeluk-peluk, yang segede kayak isin. Itu menjadi kemudian jarang kita lakukan. Anak-anak kita pun ya akhirnya juga sungkan memeluk ibunya, apalagi memeluk ayahnya. Padahal Rasulullah melakukan itu kepada putrinya. Di zaman ini itu mungkin gak aneh, tapi itu dilakukan Rasulullah di zaman itu, pasca zaman jahiliyah,
di mana jangankan dipeluk, jangankan disambut dengan hangat anak-anak perempuan, sampai dikatakan marhaban bibnati, jangankan diperlakukan begitu. Kedatangannya, kehadirannya saja gak ada artinya. Tiba-tiba Rasulullah mencontohkan satu kehidupan yang berbalik 180 derajat. Gak 180 derajat kok, beribu-ribu derajat. Dari yang asalnya arek wedok blas ditoleh kayak enggak, ini sampai disambut dengan demikian indahnya oleh Rasulullah. Ini di zaman itu satu satu batu loncatan sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Rasulullah, yang harus dicontoh oleh umat Islam, yang harus dicontoh oleh para sahabat-sahabat. Ini berarti maju. Islam itu satu sikap yang yang satu tradisi baru yang dibawa oleh Rasulullah, tradisi menyayangi, menghargai anak-anak perempuannya, tradisi menyayangi perempuan-perempuan di sekitarnya. Itu tuh dalam frame yang jelas ya. Tutup mahram, tutup muhrimi, terus menyayangi dengan tidak seharusnya, bisa benar itu. Artinya memberikan penghargaan. Untuk di zaman itu sesuatu yang luar biasa. Dari tradisi yang sedemikian budaya yang sedemikian buruk, Rasulullah memberikan satu tradisi baru, menyambut kedatangan anak perempuannya dan saudara perempuannya dengan sambutan yang hangat, sambutan yang baik. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad, sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad warada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa mencontoh perilaku Rasulullah SAW dan para sahabat, dan bisa melaksanakan dawuh-dawuh Sayyidah Aisyah melalui dawuh-dawuh Rasulullah yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah di beberapa hadis yang sudah kita baca hari ini. Mudah-mudahan jika semuanya melakukan ini, kehidupan akan terus lebih baik, insyaallah. Amin. Allahumma fiqil al-muqtarid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.